Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajib Al-Sadat. Saya biasa dipanggil Ajib. Saya adalah siswa SMA Negeri 1 Padang dari kelas 10 MIA 6. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang wakaf dengan tema pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yaqifu waqfan, yang secara bahasa berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Secara istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada seseorang dengan ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 207, Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji." Perintah wakaf dari ayat ini kita pahami dari kata nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita wakafkan hanyalah sebagian dari usaha saja, tidak seluruhnya. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 261 yang artinya, "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." Menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lainnya. Selain itu, dari sebuah hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jika anak Adam meninggal, maka amalnya akan terputus, kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya." Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa wakaf adalah sedekah jariyah, yang mana pahalanya akan mengalir terus dan tidak akan berhenti selama harta yang diwakafkan tersebut masih bermanfaat. Ada 4 rukun dan syarat-syarat wakaf, yaitu yang pertama adalah wakif, yaitu orang atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif itu bisa jadi perseorangan, organisasi, dan juga badan hukum. Wakaf dapat terlaksana jika sesuai dengan anggaran dasar badan hukum atau organisasi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu nazir atau mauquf alaih, yaitu pihak yang menerima wakaf. Sama seperti wakif, nazir juga bisa perseorangan, organisasi, dan juga badan hukum. Syarat menjadi nazir apabila perseorangan adalah Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, dan amanah. Adapun apabila organisasi menjadi nazir, maka pengurus organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan nazir, perseorangan, dan organisasi. Dan apabila badan hukum menjadi nazir, maka pengurus badan hukum tersebut harus memenuhi syarat nazir perseorangan dan badan hukum. Syarat yang ketiga adalah mauquf bih, yaitu harta atau benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan atau memiliki nilai. Harta benda yang diwakafkan adalah harta milik sendiri yang sah dan tidak dalam kondisi sengketa. Dan yang terakhir adalah sighat. Syarat sighat sendiri adalah ikrar yang diucapkan atas kemauan wakif sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Ada 2 bentuk wakaf, yaitu wakaf ahli atau zuri dan wakaf umum atau khairi. Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, baik seseorang atau lebih dari 1 orang, baik keluarga maupun bukan keluarga dari wakif. Sebagai contoh, seseorang mewakafkan buku kepada anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian anak tersebut mewakafkan kepada anaknya dan cucu-cucunya. Sedangkan wakaf umum adalah wakaf yang sudah sejak semula ditujukan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja, seperti mewakafkan tanah untuk sekolah, masjid, dan lain-lainnya. Wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu cara membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwakaf itu tidak boleh sembarangan, ada cara-caranya. Yang pertama, calon wakif menghadap nazir di hadapan pejabat membuat akta ikrar wakaf. Yang kedua, ikrar wakaf, yang mana terdapat sebanyak 2 orang saksi dan bentuk ikrarnya tertulis. Dan yang ketiga, status tanah wakaf dalam keadaan tuntas, bebas dari ikatan atau sengketa, yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengganti yang sah. Berwakaf adalah hal yang mulia, karena kita telah memberikan sesuatu yang pasti berguna bagi orang lain. Berwakaf memiliki banyak hikmah. Beberapa dari antaranya yaitu sebagai ungkapan syukur kepada Allah, terhindar dari cinta yang berlebihan terhadap dunia, memperoleh pahala yang terus-menerus walaupun orang yang mewakafkan harta tersebut telah meninggal, selama harta yang diwakafkan tersebut masih bermanfaat bagi masyarakat umum. Dan dengan berwakaf, kita dapat merentaskan kemiskinan,
dan kesenjangan sosial. Dan dari hikmah-hikmah tersebut dapat tercermin perilaku seperti berikut. Berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran syariat Islam dari berbagai aspek, bersungguh-sungguh dalam menggeluti profesi masing-masing, memiliki sikap profesional dan manajemen yang terbuka terhadap transparansi dan akuntabel. Dan yang terakhir, dapat terhindar dari sikap malas, masa bodoh, pesimis, dan tidak peduli. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.